Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin teman-teman sahabat OSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pada kesempatan halaqah pagi hari ini akan membahas tentang kajian tadabbur Al-Qur'an atau lebih menjurus kepada pelajaran tafsir, yang silahkan dibuka. Ini kita akan membahas terkait An-Nahl. An-Nahl itu tahu nggak artinya apa? Lebah. B-E-E. Kita akan membahas tentang lebah, yang di sana nanti di sini akan kita banyak belajar tentang keseharian kerjaan kita, yaitu tentang madu. Ya, tentang honey, tentang madu. Ya, bukan honey bebek, enggak, honey itu madu. Ya. My honey. Ya, masih perjelas dah. Oke. Silahkan dibuka surat An-Nahl juz 14. An-Nahl itu surat yang ke-16. Ayatnya tolong dibuka ayat ke-65 di awal halaman. Ya, surat An-Nahl juznya 14, juz 14, surat ke-16, ayatnya ke-65. Halaman 27. Ya, coba nggak usah pakai halaman, pakainya ayat langsung belajar. Coba juz 14 dibuka, juz 14 dulu. Kalau mau simpel, langsung lihat daftar surat yang ada di belakang Al-Quran. Cari surat ke-16, surat An-Nahl. Di sana pun juga ada halamannya biasanya. Ya, surat An-Nahl ya, bukan Al-Hijr. Juz 14 itu 2 surat, ada Al-Hijr, ada An-Nahl. Kita cari yang An-Nahl, itu surat yang kedua. An-Nahl yang ke-16, ayat ke-65, sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit dengan ayat tersebut, maka hiduplah apa-apa yang ada di bumi. Fa ahya bihil ard. Maka dengan air itu Allah hidupkan bumi ba'da mautiha, setelah bumi itu mati. Setelah Allah azab berbagai macam kaum dengan masing-masing azabnya. Kaum Nabi Nuh, Allah azab dengan Allah turunkan petir 3 hari 3 malam tak henti. Sehingga dengan petir, dengan geluduk, dengan gemuruh itu semua orang-orang yang berdosa mati. Kemudian kaum Nabi Soleh, Allah berikan juga azab berupa petir. Dan tadi sama seperti Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu dia petir dan kemudian ada air. Nabi Soleh itu karena kaumnya itu membangkang, kemudian menzolimi atau membunuh unta yang menjadi mukjizat Nabi Nuh. Kemudian dengan itulah kaum Nabi Soleh, kaum Tsamud itu kemudian Allah azab 3 hari 3 malam dengan petir tiada henti. Nah, kemudian fa ahya bihil ardu ba'da mautiha. Allah hidupkan kembali bumi yang telah mati itu setelah banyak terjadi musibah di atasnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan ini adalah sebuah petunjuk, tanda-tanda, dan yang tahu bahwasannya yang menghidupkan bumi, yang membuat tanaman itu menjadi subur lagi, yang membuat pemandangan menjadi indah, yang membuat ada sungai-sungai mengalir di sana, ada banyak pohon-pohon indah. Itu yang bisa nyadar, yang bisa faham. Oh, ini semua adalah karena Allah. Oh, ini semua adalah karena kuasa Allah. Hanya untuk orang-orang yang yasma'un, orang-orang yang apa? Yasma'un itu artinya mendengarkan, tanda kurung mendapatkan pelajaran. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, nggak nyadar, mereka nggak berpikir.
ini memang alam terjadi dengan sendirinya, tanpa bantuan Tuhan, tanpa bantuan siapapun. Memang sudah seperti ini alam itu. Ya, tapi kalau orang yang berpikir, dia mendengarkan, dia belajar tentang ilmu agama, dia paham, oh ini semua adalah berkat kuasa Allah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Kemudian pada hewan ternak, an'am itu artinya hewan ternak. Hewan ternak itu ada apa aja? Sapi, ayo anak-anak siapa apa aja ya? Sapi, terus kambing, terus ayam, ikan, cukup onta, iya onta. Kuda termasuk nggak? Kuda diternakin termasuk. ikan. Nah, kalau ternak itu termasuk hewan yang dikonsumsi. Kalau kuda dikonsumsi nggak? Ada di Makassar tuh biasanya banyak coto tuh, atau coto Makassar. Itu daging kuda, bukan daging kambing, bukan daging sapi, tapi daging kuda. Saya juga belum dengar rasanya gimana rasanya. Tapi yang jelas, secara umum kuda itu dia tidak dikonsumsi, tapi hanya sebagai kendaraan atau peliharaan. Zaman sekarang, kalau zaman dulu kendaraan, kalau zaman sekarang peliharaan. Nah, kemudian di hewan-hewan ternak itu la'ibrah, ada pelajaran bagi kamu. Nusqikum mimma fi butuniha min baini farthiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perut hewan ternak itu, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang lisyaribin, orang yang meminumnya. Susu itu tahu nggak terbuat dari apa? Ini dijelaskan. Susu itu adalah saluran antara darah dengan kotoran. Jadilah susu. Ya, jadi antara darah dengan kotoran itu kemudian mereka bersatu, ya, dan menjadilah air susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi manusia yang meminumnya. Maksudnya apa? Kita nggak jijik, kita nggak ngerasa aneh, kita nggak ngerasa susah minumnya, tapi kita ngerasa minum susu itu sangat enak, nikmat. Pernah ada yang nyobain susu murni langsung dari sapinya? Dari emaknya. Bukan sumber induk kita, bukan ilmu kita, bukan. Dari hewan ternak langsung pernah? Ada yang datang ke farm, datang ke tempat peternakan, kemudian minum susu sapi langsung? Nah, Kalau saya pernah. Itu kalau susu murni itu, ya, pertama dia anget, terus kedua dia masih sangat amis, Bang. Cuma rasanya enak, seger. Cobain deh. Emang kalau kita cium biasa begini pakai hidung, itu rasanya bau amis, Bang. Tapi kalau udah diminum itu enak. Ya, kenapa amis? Ya tadi percampuran antara darah dengan kotoran. Coba campurin warna merah dengan warna coklat. Jadi warna apa? Putih. Kata Adi warna ya. Coba. Jadi saya pernah nyobain susu ini ya, susu sapi. Kalau susu kambing nggak tahu gimana rasanya. Kalau susu kambing mungkin lebih amis mungkin. Cuma kalau sapi dia memang baunya tuh amis, tapi pas kita minum tuh rasanya enak, segar gitu. Walaupun nggak ada rasanya tawar, tapi rasanya enak, segar. Ada no OGM tadi. Iya. Oke, lanjut. Nah, itulah pelajaran buat kita. Coba ada nggak makhluk manusia, zat yang lain yang bisa membuat percampuran dari kotoran dan darah menjadi minuman yang berkualitas? Susu itu pertama bikin kita imunnya kuat, kedua bikin kita lebih segar, ketiga itu membuat kita lebih mudah untuk beraktivitas. Orang-orang yang kecil, orang-orang yang ringkih, orang-orang yang kelihatannya kurus, gak ada kekuatannya, itu biasanya kurang asupan susu biasanya. Tapi ketika dia istiqomah, minum susu, entah susu olahan, entah susu asli, entah susu apapun, itu biasanya dia lebih fresh, lebih segar.
Walaupun memang kadar susu untuk orang dewasa itu nggak boleh kebanyakan. Saya pernah dengar tuh kemarin dari Bang Rino pernah ikut seminar Herbalife. Susu itu kurang baik untuk orang dewasa. Kenapa? Karena susu itu mengandung asam di dalamnya itu yang kemudian dia itu nggak pas untuk pencernaan orang dewasa. Tapi kalau anak kecil itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau pengen besar, pengen kuat, pengen tinggi, itu minum susunya bukan dari gede, bukan pas besar, tapi ketika masih kecil itu kasih yang banyak susu. Ya, jadi kalau dari kecil udah biasa minum susu, itu dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat. Dan itulah maha besar Allah, maha suci Allah, maha kekuasaan Allah. Kalau bukan Allah yang berkehendak seperti itu, maka mustahil ada zat yang bisa seperti itu. Lanjut. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Allah bilang, Allah jadikan bumi ini sebagai tanda kebesaran bagi orang-orang yang mendengarkan, bagi orang-orang yang paham. Pertama tadi Allah sebutkan dari hewan ternak. Kalau bukan Allah yang membuat susu, siapa lagi yang bisa membuatnya? Kemudian sekarang yang kedua, Allah berikan penjelasan dari buah-buahan. Wa min thamarat, dari buah kurma, wan nakhil, dan dari anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Kenapa Allah sebut kurma? Karena kurma itu tumbuhan yang unik, buah yang unik. Ketika buah-buah lain itu tumbuh di tengah-tengah kesejukan, di tengah-tengah kenyamanan iklim yang tropis, kemudian tempat yang sejuk. Tapi kurma itu tumbuh hanya ada di tempat yang panas. Dan tempat yang paling panas itu pada pasir, termasuk di Mekah Madinah. Itu panas banget kalau siang. Ya, saya belum pernah ke sana, cuma yang saya dengar itu panasnya bisa mencapai 30 sampai 40 derajat ketika siang. Itu panas banget. Saya sering dengar juga teman saya kuliah di Mesir. Mesir itu termasuk daerah Timur Tengah. Dia itu kalau lagi panas-panasnya bisa sampai 40 ke atas. Jangankan tanah, jangankan pasir. Tembok di Mesir, kalau lagi panas-panasnya itu dicepratin air langsung nguap gitu, saking panasnya. Nah, kurma itu semakin panas iklim, semakin panas suhu, itu makin matang jadinya, makin bagus. Ya. Jadi dia itu buah yang unik karena ketika buah-buah yang lain tumbuh dalam iklim yang tropis, yang sejuk, dia itu tumbuh hanya di padang yang tandus. Enggak ada tanah, enggak ada air, enggak ada apa-apa, semakin panas semakin enak. Itu. Ya, jadi yang sukari, apalagi tuh yang kurma ajwa, kurma apalagi itu mereka tuh tumbuh dan dipetik dalam keadaan yang panas cuacanya. Makanya Allah sebutkan itulah buah yang unik. Ya, dan itu yang bisa membuat seperti itu siapa? Hanya Allah. Manusia secanggih sepintar apapun tidak bisa membuat unsur awalnya. Memang ada semangka tanpa biji. Pernah makan? Nah, semangka tanpa biji itu enak. Pertama dia manis, kedua dia nggak pakai biji. Jadi kita makan langsung ngulang tuh enak. Enak banget itu. Kalau semangka biasa itu kita makan kan ada bijinya kan, nggak enak kan? Dimakan, cari bijinya dulu. Nah, dicari dibuang. Kalau ini fermentasi, jadi nggak usah kita cari bijinya, kita makan langsung telan, itu enak banget, segar. Udah gitu pertama dia besar, kemudian dia manis, dan dia itu tanpa biji, itu enak. Kemudian ada lagi semangka yang bentuknya kotak, bukan lonjong bundar, tapi bentuknya kotak, itu ada juga. Kemudian ada lagi susu fermentasi. Apa itu? Yogurt, Yakult. Nah, itu. Manusia itu hanya bisa mengubah secara fisik, tapi tidak bisa menciptakan awalnya. Jadi kalau misalnya Allah nggak tumbuhkan itu semangka, nggak Allah berikan itu susu, ada nggak yogurt? Nggak ada. Ada nggak Yakult? Nggak ada. Ada nggak hidro apa tuh yang? Hidroponik. Yang diminum hidrokoko itu kan juga dari apel, dari kelapa.
Ya, jadi manusia itu hanya bisa mengemas kemudian mengubahnya, tapi tidak bisa menciptakan unsur awalnya. Ya, dan inilah lagi-lagi adalah ini semua adalah kekuasaan Allah. Apakah dia dari kayu, dari hutan, ataukah dari gunung-gunung? Kalau teman-teman pernah lihat di National Geographic, tahu ya National Geographic ya? Nah itu saya pernah lihat pembahasan tentang lebah madu. Dia badannya besar, kemudian seram, tinggal di hutan. Kenapa disebut lebah madu? Karena memang makanan kesukaan dia itu madu. Tapi bukan dia harus makan madu, enggak. Cuma dia paling suka sama madu. Nah, si lebah madu ini, dia itu tahu mana madu yang paling berkualitas, mana madu yang paling enak, mana madu yang paling lezat. Dan itu saya lihat, dia itu mengambil memanjat pohon-pohon yang ada di gunung-gunung. Dia manjat gunung, kemudian ada sarang tawon mah nggak ada madunya. Sarang lebah, sarang madu itu dipukul sama dia. Udah dipukul jatuh ke bawah, dia turun dimakanin tuh. Itu karena emang dia udah elemen kekuatannya ya. Jadi ketika dia makan madu dari lebah-lebah, ketika lebah itu datang nyengat-nyengat dia, itu nggak berasa. Jadi bodo amat dia makan madu disengatin pun nggak berasa gitu. Ya, dan itu adalah madu yang paling bagus. Kenapa? Karena Allah bilang tempat yang pertama kali Allah perintahkan untuk lebah itu carilah tempat di gunung, carilah tempat di gunung-gunung. Dan itulah bukti bahwasannya madu terbaik, terbagus itu ada di gunung. Kenapa beruang tadi nggak nyari di rumah, nggak nyari di rumah-rumah orang, nggak nyari di pohon-pohon kayu? Karena memang yang paling bagus ada di gunung. Jadi kalau teman-teman tahu di bukit-bukit itu biasanya di atas-atasnya itu suka ada sarang-sarang tawon yang sarang-sarang lebah yang besar-besar. Itu nempel besar-besar, kemudian kalau dipotong, wah itu pertama madunya, kemudian royal jelly-nya, itu banyak banget. Dan itu adalah apa? Adalah makanan yang melezatkan untuk manusia. Ayat ke-69, "Tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh." Kemudian, wahai lebah kata Allah, makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Ini perkataan Allah untuk lebah. Ya, perhatikan Allah bilang apa? Makanlah dari berbagai macam buah-buahan. Lebah itu berarti makanannya apa? Buah-buahan. Dia datang ke pohon yang ada buahnya, diambil sari buahnya, disimpan di perutnya. Kemudian ada yang buat dia makan, ada yang buat dia simpan. Dan sebenarnya simpanan dia itu yang kalau kita kontekskan memang hanya untuk cadangan makanan dia. Tapi secara agama, secara perintah Allah, sebenarnya itu adalah sebagai cadangan makanan untuk lebah yang disiapkan untuk manusia, oleh lebah untuk manusia. Jadi kalau kita nggak pernah lihat ya, ada lebah punya sarang, pernah nggak kita lihat sarangnya itu nggak punya madu? Ada nggak sarang lebah yang ditinggalkan nggak ada madu itu, ada nggak? Hah? Ada, pernah lihat Adam? Sarang lebah nih gede nih, bukan cuma kalau coba segede gini mah bukan lebah itu tawon. Itu mah nggak ada madunya. Tawon sama lebah itu beda. Kalau tawon tuh nggak menghasilkan madu, entah apa bedanya. Masih satu spesies tapi beda kebiasaannya beda. Nah, itu lebah itu kalau dia sudah punya rumah besar ya, bergelombol besar, ada nggak yang pernah lihat itu sarang itu ditinggalkan dan nggak ada madunya? Nggak ada kan? Nggak ada. Hah? Ditimpuk? Ya, kalau ditimpukin pasti ada madunya itu. Nah, terus kenapa kita nggak pernah menemukan ada sarang yang ditinggalkan? Contoh kita sering lihat ada lubang-lubang di pantai. Kalau nggak di pantai, di gunung. Kalau nggak di gunung, di hutan-hutan. Itu biasanya ada lubang, terus nggak ada isinya. Kenapa? Karena penghuninya udah nggak ada. Entah dia ular, entah dia tikus, entah dia hewan apapun. Intinya biasanya hewan itu membuat sarang ditinggalkan. Nggak usah jauh-jauh deh, burung. Ada nggak sarang burung yang nggak ada isinya? Ada. Itu sering banget jatuh, tiba-tiba jatuh aja plek gitu, nggak ada isinya. Tinggalkan. Ya, itu hewan-hewannya seperti itu. Tapi kalau lebah itu nggak pernah kita temukan dia punya sarang, tapi nggak pernah ada isinya. Pasti ada isinya. Kenapa seperti itu? Karena memang sudah Allah jelaskan, wahai lebah,
kamu cari makan dimanapun, kamu buat sarang, dan sarang kamu ini nanti akan dimanfaatkan oleh manusia. Yang sebenarnya secara konteks memang dia itu buat cadangan makanan lebah, tapi sebenarnya lebah itu menyimpan untuk manusia. Dan inilah keajaiban dari lebah, luar biasa. Terus kalau kita pengen kaitkan ya antara sains dengan Al-Quran, itu luar biasa banget. Saya pernah dapat pembahasan tentang lebah. Kenapa lebah itu bentuk sarangnya itu persegi 6, kayak bentuk lambang masjid, ya, persegi 6. Jadi persegi 6 rapi, terus dia tuh tersusun dengan bagus gitu. Ini ada maksudnya juga. Jadi supaya siklus si madunya ini gak gampang busuk, gak gampang basi, itu dibuat seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen nyontoh lebah, itu bagus dia. Dibentuk seperti lambang masjid, persegi 6, kotak persegi 6, itu lebih memudahkan makanan yang disimpan lebih awet dan lebih tahan lama. Nah, jadi itu sedikit, udah jam 10:30. Ya, jadi nanti kita akan lanjut kembali. Intinya lebah yang kemudian menghasilkan madu, dan madu itu Allah bilang apa? Fihi syifa'ul linnas. Di madu itu ada obat bagi manusia. Nah, ini boleh diambil contoh dari ayat ini, dipotong. Coba tim desain Agus, Riza, siapa lagi? Alung, mana Alung? Belum datang. Ya, ini bagus ayatnya dipotong, diambil fihi syifa'ul linnas. Ayat ke-69 dipotong, kemudian ditaruh di produk-produk yang ada madunya. Di dalamnya adalah obat bagi manusia. Nah, ini kalau orang ngelihat, oh iya, kita tuh kembali nih ada madu nih. Kita tuh kembali obat yang paling bagus yang disarankan Allah Subhanahu wa taala itu adalah madu. Sakit lambung, minum madu. Sakit kepala, minum madu. Sakit tenggorokan, minum madu. Kanker kantong kering, jangan minum madu, kerja. Kalau minum madu, kalau lagi kantong kering ya jangan minum madu, nggak ada obatnya kecuali kerja. Nah, jualan madu ya. Kalau kanker jualan madu kantong kering. Tapi kalau lagi sakit-sakit yang lain, batuk-batuk dikit, batuk-batuk manja, pusing-pusing dikit, nah itu madu lah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.